could have eternal life. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard. Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day in all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa mandi dan sikat gigi dulu ya. Teman-teman, pakai baju yang rapi ya. Sebelum ibadah, kami persiapkan hati dan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah, kita tidak boleh bermain handphone dan harus duduk rapi. Teman-teman, kalau ibadah jangan ngomong yang lain ya. Waktu ibadah, cari saja tenang ya. Teman-teman, saat ibadah, jangan malas-malasan dan tidur-tiduran. Waktu pujian, kita juga bernyanyi ya. Teman-teman, mari kita dengan baik ya. Teman-teman, kalau beribadah dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Nah, selamat pagi adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, kayak lagu yang tadi, Allah kita itu ada di mana-mana. Di kanan ada, di kiri ada, di atas ada, di bawah juga ada. Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong berkati dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Allah yang akan selalu menjaga kita karena Allah ada di mana-mana. Adik-adik, ya, Allah ingat, Allah kita Allah yang selalu menjaga kita. Allah menjaga saya pagi, siang, dan malam. Waktu pergi sekolah,
atau tidur yang nyenyak, Allah menjaga saya, Dia tepati janjinya. Aku tak akan takut, aku tak akan ragu, senang ataupun susah, Tuhan pasti menjaga. Tuhan sudah berjanji memberi yang terbaik. Adik-adik, Allah yang selalu menjaga kita dengan setia. Oleh karena itu, kita harus selalu jalan dengan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, adik-adik, kita harus jalan serta Yesus selamanya ya. Nah, adik-adik, ayo kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi jalan serta Yesus ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan ya. Kita mau hitung berkat satu persatu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Oke, nah adik-adik, sambil adik-adik menyiapkan persembahannya, kita nyanyi hitung berkat satu persatu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Oke adik-adik, kita mau berdoa ya adik-adik ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, Engkau mau berkati persembahan ini dan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan jagalah kesehatan papi mami dan tolong Tuhan mau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sebentar lagi mau mendengar firman Tuhan. Dan kita mau mempersiapkan hati sambil menyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat.
Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai anak-anak, ketemu lagi sama Love Esther. Yuk sebelum mulai cerita kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan boleh duduk diam mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, harus mau tanya dulu nih. Kalau kalian pernah gak dijanjiin sesuatu sama seseorang? Mungkin sama papa atau sama mama. Pernah gak? Harus mau kasih lihat sesuatu nih. Kita dengerin dulu ya. Michela, Iya. nanti hari Sabtu kita main ke zoo yuk. Yuk. Kita nanti ke zoo mau lihat apa aja sih? Zebra, Terus ada Gajah. gajah. Terus apa lagi? domba. Oke, Pokoknya banyak. oke. Nanti kita Sabtu ke zoo ya. Oke. Oke. Yes, hari ini hari Sabtu. Papa, Michelle udah pakai baju, Michelle udah pakai sepatu. Michela, papa kayaknya sakit nih. Jadi hari ini kita nggak jadi ke zoo ya. Ya, Papa, ya udah, nggak apa-apa. Nanti kita ke zoo-nya setelah papa sembuh aja ya. Ya, Wah, pasti anak tadi sedih ya. Soalnya gak jadi pergi. Tapi ya namanya kan sakit ya. Kalau sakit kita gak boleh kemana-mana, harus diam di rumah istirahat. Jadi anak-anak juga kalau kayak gitu gak boleh marah-marah. Ya harus mau menerima. Oke? Nah hari ini Ausu juga mau cerita tentang ada hubungannya sama janji. Ada yang janji sesuatu. Nah, tapi ditepati nggak ya janjinya? Yuk kita sama-sama dengerin ceritanya ya. Nah, jadi minggu-minggu lalu kita udah dengar cerita waktu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden yang begitu bahagia. Nah, tapi mereka nggak taat sama Allah. Mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Padahal Allah udah melarangnya. Nah akhirnya mereka dihukum. Mereka diusir dari Taman Eden. Dan mendapatkan hukuman. Nah setelah itu dunia akhirnya gak indah lagi, anak-anak gak sempurna lagi. Karena dunia ini sudah dipenuhi oleh dosa. Nah, tetapi Allah begitu baik anak-anak. Walaupun Allah bisa aja ya gak mau peduli lagi sama manusia. Tapi Allah tetap mengasihi manusia. Contohnya, waktu Adam dan Hawa mau diusir dari Taman Eden, mereka dikasih apa? Dikasih pakaian dulu sama Tuhan. Nah, dan yang paling penting, Tuhan berjanji sesuatu. Apa ya janjinya? Nah, dengerin baik-baik ya. Tuhan berjanji kalau Tuhan akan mengirimkan seseorang dari keturunan Adam dan Hawa. Keturunan inilah yang akan mengalahkan si iblis dan akan menebus dosa Adam, Hawa dan dosa-dosa semua anaknya Tuhan, termasuk kita semua anak-anak. Nah, jadi itu janji Tuhan yang begitu indah. Itu rencana Tuhan yang begitu indah. Nah, terus setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, apa ya kelanjutannya? Yuk kita sama-sama nonton videonya dulu ya. Jadi, setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, Tuhan memberikan mereka anak. Yang pertama namanya Kain.
Setelah itu, mereka punya anak lagi dan diberi nama Habel. Adam dan Hawa mengajarkan tentang Allah kepada mereka. Mereka menceritakan waktu mereka berdosa, tapi Allah berjanji akan mengirimkan juru selamat untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, waktu udah besar, Kain itu kerjanya menjadi petani. Sedangkan Habel kerjanya memelihara domba. Suatu hari, mereka berdua ini datang untuk membawa persembahan kepada Tuhan dari hasil kerjaannya masing-masing. Jadi, Kain membawa buah dan sayur dari hasil kerjaannya. Tapi, Kain tidak datang dengan hati yang tulus. Dia tidak datang karena betul-betul mengasihi Tuhan. Nah, yang ini Habel. Habel juga datang untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Habel datang membawa domba yang terbaik yang dia punya. Tapi Habel datang dengan hati yang tulus dan betul-betul mengasihi Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Wah, Tuhan menerima persembahan Habel. Karena Tuhan melihat hati, Tuhan tahu Habel datang dengan hati yang tulus dan mengasihi Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan persembahan Kain? Wah, persembahan Kain tidak diterima anak-anak. Tuhan tahu kalau Kain tidak datang dengan hati yang tulus dan betul-betul mengasihi Tuhan. Tuhan tahu kalau Kain ini datang tidak ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Lalu Kain sangat marah karena Tuhan tidak suka dengan persembahannya. Dan akhirnya Kain membunuh Habel. Walaupun tidak ada siapa-siapa di tempat itu, tapi Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Kain. Akhirnya, Tuhan mengusir Kain sehingga ia jauh dari papa mamanya. Sekarang Adam dan Hawa gak punya siapa-siapa lagi. Habel sudah gak ada, Kain pun sudah diusir oleh Tuhan. Nah, jadi sekarang Adam dan Hawa ini gak punya siapa-siapa. Adam dan Hawa begitu sedih. Kainnya tadi pergi, diusir sama Tuhan. Habelnya udah mati, gak ada lagi. Mereka gak punya siapa-siapa. Terus gimana dong tentang janji Tuhan itu? Katanya kan tadi Tuhan janji mau kirim juru selamat melalui keturunan mereka, keturunan Adam dan Hawa. Tapi sekarang keturunannya anak-anaknya udah gak ada. Kain udah pergi, Habelnya udah mati. Jadi gimana ya? Nah, anak-anak, Allah kita itu Allah yang begitu berkuasa. Allah kita Allah yang selalu tepat janji. Allah yang selalu menepati janjinya. Walaupun kelihatannya gak ada cara nih, gak ada jalan lagi. Tapi Tuhan pasti bisa memberikan jalan keluar. Jadi setelah itu ceritanya Tuhan itu memberikan anak lagi, anak-anak kepada Adam dan Hawa. Nah, anak itu namanya Set. Ingat ya, namanya Set. Nah, dari keturunan Set itulah akhirnya akan lahir nanti masih lama sekali akan lahir seorang juru selamat. Yaitu siapa namanya? Tuhan Yesus. Yesus yang akan menyelamatkan kita semua yang berdosa. Tuhan yang mau datang ke dunia, mau mati di kayu salib dan menyelamatkan kita semua. Nah, jadi akhirnya Tuhan gimana? Menepati janjinya. Ya, sesuai yang tadi dulu waktu cerita Adam dan Hawa Tuhan udah berjanji dan sekarang Tuhan
menepati janjinya dengan mengirimkan juru selamat. Nah, sekarang langsung punya beberapa pertanyaan. Coba kalau tadi kalian betul-betul mendengarkan, pasti kalian bisa jawab. Oke? Yang pertama. Nah, waktu Adam dan Hawa ini berdosa dan dunia ini menjadi rusak dipenuhi dengan dosa, Tuhan janji sesuatu. Ayo, apa janjinya tadi? Tuhan berjanji akan mengirimkan juru selamat dari keturunannya Adam dan Hawa. Iya betul. Sekarang pertanyaan kedua ya. Waktu pertama Allah memberikan 2 orang anak untuk Adam dan Hawa. Nah, siapa ya namanya? 2 anak yang pertama? Kain dan Habel. Betul. Pertanyaan yang ketiga. Kenapa Allah lebih menerima persembahannya Habel dan gak suka sama persembahannya Kain? Karena Allah melihat hati. Allah tahu kalau Habel memberikan persembahan itu dengan hati yang tulus. Karena Habel begitu mengasihi Tuhan dan ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi Kain datang membawa persembahan tapi nggak dengan tulus. Dia nggak betul-betul mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan nggak suka. Sekarang nomor 4 ya. Terus apa yang terjadi dengan Kain dan Habel? Kain gimana? Kain akhirnya tadi marah. Terus akhirnya Habelnya dibunuh. Dan Tuhan mengusir Kain. Terus terakhir ya pertanyaan nomor 5. Terus setelah Kainnya pergi, Habelnya gak ada lagi. Terus gimana cara Allah tetap bisa menepati janjinya? Allah akhirnya memberikan anak lagi untuk Adam dan Hawa. Namanya Set. Ingetin ya, Set. Dan akhirnya dari keturunan Set itulah yang nanti gitu masih lama akan lahir seorang juru selamat. Nah, juru selamat yang akan menyelamatkan kita semua. Namanya siapa? Yesus, betul. Nah, luar biasa sekali ya Allah kita. Allah yang selalu menepati janjinya. Kalau manusia belum tentu bisa menepati janjinya. Mungkin bukan karena sengaja gak mau tepat janji sih. Tapi bisa aja kayak cerita tadi waktu pertama Lause. Mungkin karena situasinya gak mendukung. Situasinya gak mungkin. Mungkin tiba-tiba sakit. Atau tiba-tiba ada urusan yang sangat penting. Jadi akhirnya gak bisa tepat janji. Tapi beda sama Allah kita. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun kelihatannya udah gak ada cara, udah gak ada jalan. Tapi Allah kita itu tidak akan pernah gagal untuk menepati janjinya. Gak ada yang bisa menghalangi Allah. Nah, Allah juga tidak akan pernah gagal untuk menjadi Allahnya kita yang bekerja lewat caranya sendiri. Karena Allah begitu berkuasa. Yang kita perlu lakuin hanyalah apa? Percaya. Itu aja. Percaya. Dan jangan lupa bersyukur. Karena kita mempunyai Allah yang begitu hebat. Yang begitu berkuasa. Begitu cerita hari ini sampai di sini. Sekarang kita mau menghafal ayat dulu ya. Ayat hafalan kita dari Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Satu kali lagi ya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya.
Oke, jadi cerita hari ini ngingetin kita kalau Allah itu Allah yang selalu menepati janjinya. Ingat ya. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami punya Allah yang begitu berkuasa. Allah yang begitu baik, Allah yang selalu menepati janjinya. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh percaya sama Tuhan. Apapun situasinya, kami boleh tetap percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Lause, gimana Lause? Allah kita itu selalu menepati janjinya. Betul. Dan dia tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Adik-adik, mari kita terima doa berkat. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya adik-adik, sekian untuk minggu ini. Kita sekarang nyanyikan goodbye. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. 再见，再见，向你说声再见。再见，再见，上帝祝福你。Sampai jumpa kepadamu semua. Sampai jumpa, Allah berkati. Bye.